Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Rosyihan Amirullah dari S1 Pendidikan Teknik Otomotif, dan rekan Saya Heranuptia Indasari dari S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu dasar-dasar ilmu material bahan polimer. Benar sekali, bahan polimer adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari kita, dan kita akan menjelajahi berbagai aspek dari bahan polimer ini. Mari kita mulai. Nah, pertama-tama mari kita bahas apa itu bahan polimer. Bahan polimer adalah bahan yang terdiri dari molekul besar yang terbentuk dari pengulangan unit-unit kecil yang disebut monomer. Dalam jenis homopolimer, semua monomer yang digunakan adalah indektik, sehingga menghasilkan struktur polimer yang seragam. Contoh umum dari homopolimer adalah polietilen yang terbentuk dari pengulangan monomer etilen C2H4. Proses pembentukan homopolimer dapat dilakukan melalui metode polimerisasi seperti polimerisasi adisi atau kondensasi. Sifat fisik dan kimia homopolimer dipengaruhi oleh jenis monomer dan cara polimerisasi yang menentukan karakteristik seperti kekuatan, kelarutan, dan ketahanan terhadap bahan kimia. Homopolimer banyak digunakan dalam berbentuk aplikasi industri termasuk plastik, karet, dan serat tekstil. Nah, kenapa sih bahan polimer ini sangat penting untuk kita? Jadi, bahan polimer ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan dalam industri, karena polimer merupakan bahan kimia baku dalam dunia industri. Polimer memiliki peran yang sangat vital dalam berbagai sektor industri karena sifatnya yang serbaguna, ringan, kuat, dan tahan terhadap berbagai kondisi. Bahan polimer juga digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari kemasan, tekstil, hingga komponen otomotif. Nah, untuk segmen selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis proses percetakan polimer. Nah, ada beberapa metode yang umum digunakan dalam proses percetakan polimer, bukan, Mbak Dede? Ya, benar. Beberapa jenis proses percetakan polimer yang umum digunakan ada dua, yaitu percetakan transfer dan percetakan injeksi. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman belum mengenal apa itu pencetakan transfer dan pencetakan injeksi. Bisa dijelaskan, Mbak Dede? Mari kita bahas satu persatu. Apa sih percetakan transfer? Jadi, percetakan transfer merupakan metode produksi yang cermat di mana polimer termoset dipanaskan terlebih dahulu dan kemudian disuntikkan langsung dengan kuat ke dalam cetakan, yang memungkinkan untuk membuat bagian-bagian yang rumit dan terperinci. Pencetakan transfer memiliki keunggulan dibandingkan pencetakan kompresi karena tidak ada flash dibentuk selama pencetakan, dan dengan demikian bagian yang dicetak membutuhkan lebih sedikit penyelesaian. Yang kedua yaitu pencetakan injeksi, yaitu merupakan metode produksi yang memanfaatkan teknologi modern sehingga beberapa senyawa termoset dapat dicetak dengan injeksi dengan mesin cetak injeksi skrup bolak-balik. Di masa depan, pencetakan injeksi mungkin akan menjadi lebih penting untuk memproduksi suku cadang termoset karena efisiensi proses ini. Wow, ternyata menarik sekali ya. Jadi, kedua metode ini memiliki keunggulan masing-masing dalam proses pencetakan bahan polimer. Nah, untuk segmen selanjutnya kita membahas tentang
termoplastik umum. Nah, sekarang mari kita beralih ke termoplastik. Nah, apa sih termoplastik dan mengapa mereka sangat penting? Jadi, termoplastik adalah material yang terbentuk dari polimer yang bisa didaur ulang ketika dipanaskan dan didinginkan. Sebagian besar plastik serbaguna memiliki kerapatan sekitar 1 gram per cm kubik dibandingkan dengan 7,8 gram per cm kubik untuk besi. Sebagian besar bahan plastik memiliki kekuatan tarik kurang dari 10.000 PSI atau 69 MPa. Dari penjelasan tersebut, mungkin ada beberapa jenis dari termoplastik yang umum digunakan, Mbak Rere. Benar, untuk jenis-jenis termoplastik sendiri itu ada 7, yaitu polietilen, polivinil klorida atau PVC, polipropilen, polistirena, ABS, polimetil metakrilat, politetrafluoretilen atau teflon. Nah, dari jenis-jenis tersebut mungkin teman-teman belum tahu ya bagaimana definisi dari jenis-jenis tersebut. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu ya, dan teman-teman itu mengerti. Baik, untuk yang pertama yaitu polietilen, yaitu bahan termoplastik bening hingga keputihan dan tembus cahaya dan seringkali dibuat menjadi film tipis yang bening. Bagian yang tebal tembus cahaya dan memiliki permukaan seperti lilin. Secara umum ada 2 jenis polietilen, kepadatan rendah jenis polietilen LDPE, kepadatan tinggi HDPE. Kepadatan rendah memiliki struktur rantai bercabang GBR 10.28B, sedangkan polietilen densitas tinggi pada dasarnya memiliki struktur rantai lurus GBR 10.28A. Yang kedua, polivinil klorida atau PVC, yaitu plastik sintetis yang banyak digunakan, yang memiliki ton penjualan terbesar kedua di dunia, memiliki ketahanan kimia yang tinggi dan kemampuan yang unik untuk dicampur dengan aditif untuk menghasilkan jumlah besar senyawa dengan berbagai sifat fisik dan kimia. Yang ketiga, polipropilen, yaitu plastik terpenting ketiga dari sudut pandang ton penjualan dan merupakan salah satu plastik dengan biaya terendah karena dapat disintesis dari bahan baku petrokimia berbiaya rendah menggunakan katalis tipe Ziegler, memiliki keseimbangan yang baik dari sifat-sifat ketahanan kimia, kelembapan, dan panas serta dengan kepadatan rendah untuk memproduksi banyak barang manufaktur. Yang keempat yaitu polistirena, yaitu bahan plastik bening, tidak berbau dan tidak berasa yang relatif rapuh kecuali dimodifikasi. Selain polistiren kristal, nilai penting lainnya adalah polistiren yang dimodifikasi dari karet, tahan benturan, dan dapat diperluas. Secara umum, polistiren memiliki stabilitas dimensi yang baik dan penyusutan cetakan yang rendah, serta mudah diproses dengan biaya rendah. Namun, mereka memiliki ketahanan cuaca yang buruk dan secara kimiawi diserang oleh pelarut organik dan minyak. Yang kelima, ABS. ABS adalah nama yang diberikan untuk keluarga termoplastik. Akronim ini berasal dari 3 monomer yang digunakan untuk menghasilkan ABS,
akrylonitril, butadiena, dan stiren. Bahan ABS terkenal karena sifat tekniknya seperti benturan yang baik dan kekuatan mekanis yang dikombinasi dengan kemudahan pemprosesan. Yang keenam yaitu polimetil metakrilat, yaitu termoplastik keras, kaku, transparan yang memiliki ketahanan cuaca luar ruangan yang baik dan lebih tahan benturan daripada kaca. Bahan ini lebih dikenal dengan nama dagang plexiglass atau lukit dan merupakan bahan terpenting dari kelompok termoplastik yang dikenal dengan akrilik. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu politetrafluorotilen atau Teflon, merupakan polimer berfluorinasi lengkap yang dibentuk oleh polimerisasi rantai radikal bebas dari gas tetrafluorotilen untuk menghasilkan polimer rantai linier. Unit CV memiliki ukuran atom fluor yang kecil dan keteraturan polimer rantai karbon terfluorinasi menghasilkan pasangan polimer kristalin yang sangat padat. Kepadatan politetrafluorotilen tinggi untuk bahan plastik 2,13 hingga 2,19 gram per cm3. Mungkin itu penjelasan untuk jenis-jenis termoplastik. Ya, untuk ternyata penjelasannya sangat panjang ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tonase penjualan dan harga dari termoplastik itu sendiri. Dari data yang ada, polietilena dan polipropilena adalah yang paling banyak terjual dengan harga relatif rendah sekitar $0,30 hingga 1.000 per pound tergantung pada jenis dan kualitasnya. Nah, untuk segmen selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat dan aplikasi termoplastik itu sendiri. Baik, untuk sifat termoplastik itu ada 5, yaitu yang pertama ada kerapatan. Untuk kerapatan sendiri yaitu sekitar 1 gram per cm3 dibandingkan dengan 7,8 gram per cm3 untuk besi. Yang kedua, kekuatan tarik kurang dari 10.000 PSI atau 69 MPa. Untuk yang ketiga, kekuatan impact antara 0,4 hingga 14 pt. Untuk yang keempat, kekuatan dielektrik yaitu bervariasi dari 385 hingga 1775 V per mil. Untuk yang terakhir, yang kelima, yaitu suhu penggunaan maksimum, yaitu bervariasi dari 130 derajat hingga F hingga 300 derajat. Terus selanjutnya, apa yang membuat mereka begitu menarik untuk digunakan, Mbak Rere? Nah, sifat-sifat termoplastik yang penting meliputi ringan, tahan korosi, dan isolator listrik yang baik. Ini membuatnya ideal untuk berbagai aplikasi dari kemasan hingga komponen otomotif. Nah, bisa dikasih contoh aplikasi di dunia nyata dari termoplastik sendiri, Mbak Rere? Untuk contoh aplikasi nyata dari termoplastik sendiri yaitu ada di polipropilen, banyak digunakan dalam kemasan, peralatan rumah tangga, dan komponen otomotif, di mana kekuatan dan ketahanan terhadap bahan kimia sangat diperlukan. Yang kedua yaitu polistiren. Di sisi lain sering digunakan dalam produksi kemasan makanan dan barang konsumsi. Terkait kemampuannya dalam memberikan ketahanan benturan.
Selanjutnya ada polimetilmetrakilat yang dikenal dengan merek plexiglass, digunakan dalam aplikasi luar ruangan dan sebagai pengganti kaca karena ketahanan cuacanya yang baik. Selanjutnya ada ABS, populer dalam pembentukan casing elektronik dan barang-barang seperti mainan yang mengharuskan bahan memiliki daya tahan yang tinggi. Terus ada poliamida dan polikarbonat, digunakan dalam aplikasi teknik yang memerlukan material dengan daya tahan dan kekuatan yang lebih besar seperti komponen otomotif dan peralatan listrik. Selanjutnya ada politetrafluoroethylene atau Teflon, banyak digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan ketahanan kimia dan suhu tinggi dengan kemampuan untuk dibentuk ulang dan diolah. Termoplastik menawarkan fleksibilitas yang menjadikannya pilihan utama dalam desain dan manufaktur berbagai produk di seluruh industri. Nah, untuk segmen selanjutnya kita ganti topik aja deh, nggak membahas dari termoplastik. Kita sekarang membahas tentang krip dan fraktur dari bahan polimer. Nah, apa sih krip dan fraktur pada bahan polimer? Krip adalah bahan dari polimer. Bahan polimer yang terkena beban dapat merambat, artinya deformasi mereka di bawah beban yang diterapkan konstan pada suhu konstan terus meningkat seiring waktu. Biasanya kenaikan regangan meningkat dengan meningkatnya tegangan dari suhu yang diterapkan. Pengaruh suhu dan tegangan terhadap krep, suhu di mana mulur suatu bahan polimer terjadi juga merupakan faktor penting yang menentukan laju mulur. Pada suhu di bawah suhu transisi kaca untuk termoplastik, laju mulur relatif rendah karena mobilitas rantai molekul yang terbatas. Di atas suhu transisi kacanya, termoplastik lebih mudah berubah bentuk dengan kombinasi deformasi elastik dan plastik yang disebut dengan perilaku viskoelastik. Ketika suhu suatu bahan dikenakan tegangan yang konstan, deformasi awal mungkin bersifat elastis sementara dan berkurang setelah beban dilepaskan. Namun deformasi krip akan terus meningkat seiring waktu bahkan setelah gaya tetap diterapkan. Hal ini biasanya diukur dengan strain krip. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang mengenai aplikasi termoplastik dan elastomer. Nah, apa sih definisi dari elastomer tersebut? Elastomer adalah polimer yang memiliki elastisitas tinggi, memungkinkan mereka untuk kembali ke bentuk semula setelah mengalami deformasi. Contoh umum adalah karet. Nah, mungkin ada beberapa jenis dari elastomer yang ada. Untuk jenis-jenis elastomer yaitu ada 6, yaitu karet alam, karet sintetis, karet stiren, karet nitril, neoprena, dan silikon. Bisa? Iya, jelas nih. Untuk penjelasan dari jenis-jenis elastomer, yang pertama karet alam. Karet alam dihasilkan dari getah pohon karet, terutama dari spesies Hevea brasiliensis. Karet alam memiliki sifat elastisitas yang tinggi, kekuatan tarik yang baik, dan peningkatan fleksibilitas.
Karet sintetis merupakan karet sintetis adalah bahan yang dibuat dari polimer sintetis yang terdiri atas karet string butadiene merupakan kopolimer dari butadiene dan stiren. Selanjutnya, karet nitril merupakan kopolimer dari butadiene dan akrilonitril. Selanjutnya, neoprena merupakan karet yang dibuat dengan memodifikasi isoprena dengan penambahan atom klor. Yang terakhir, silikon merupakan karet yang terdiri dari molekul silikon dalam rantai polimer. Nah, sepertinya Mbak Riri sudah capek ya. Ini ganti saya aja yang menjelaskan, gantian, biar enak. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang vulkanisasi dari bahan karet tersebut ya. Untuk pengertiannya, apa sih itu proses dari vulkanisasi? Nah, vulkanisasi adalah proses kimia di mana molekul polimer disatukan dengan ikatan silang menjadi molekul yang lebih besar untuk membatasi perpindahan molekul. Biasanya karet lunak yang divulkanisasi mengandung sekitar 3% berat belerang dan dipanaskan dalam kisaran 100 derajat hingga 200 derajat Celcius. Jika kandungan belerang meningkat, ikatan silang yang terjadi juga akan meningkat, menghasilkan pasangan yang lebih keras dan kurang fleksibel. Nah, struktur karet yang sepenuhnya kaku dapat diproduksi dengan sekitar 45% belerang. Apa pengaruh vulkanisasi terhadap sifat karet? Pengaruh vulkanisasi menciptakan ikatan silang antara rantai polimer yang meningkatkan kekuatan elastik dari karet tersebut, memungkinkan karet untuk kembali ke bentuk asalnya setelah diberikan tekanan. Karet yang telah divulkanisasi biasanya lebih tahan terhadap perubahan suhu ekstrim dan kondisi lingkungan yang keras, termasuk ozon dan sinar ultraviolet, dibandingkan dengan karet yang belum divulkanisasi. Apa sih kesimpulan dari materi-materi yang telah kita sampaikan dari awal hingga akhir ini? Udah kesimpulan aja ini ternyata. Nah, secara umum polimer merupakan bahan kimia baku dalam industri. Polimer memiliki peran yang sangat vital dalam berbagai sektor industri karena sifat yang serbaguna, ringan, kuat, dan tahan terhadap berbagai kondisi. Jenis proses percetakan polimer terdiri atas percetakan transfer, percetakan injeksi. Termoplastik memiliki beragam aplikasi di berbagai industri berkat sifat fisik dan kimianya yang menguntungkan. Contohnya polipropilen banyak digunakan dalam kemasan, peralatan rumah tangga, komponen otomotif, di mana kekuatan dan ketahanan terhadap bahan kimia yang diperlukan. Polistirena di sisi lain sering digunakan dalam produksi kemasan, makanan, dan barang konsumsi berkat kemampuannya dalam memberikan ketahanan benturan. Jadi itu kesimpulannya dari saya. Wah, banyak sekali informasi menarik yang kita bahas hari ini tentang bahan polimer. Nah, betul. Dari pengenalan, proses percetakan, sifat-sifat, hingga aplikasi dan vulkanisasi. Bahan polimer memiliki peran yang sangat penting dalam dunia teknik. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa untuk mengikuti episode selanjutnya di mana kita akan membahas topik yang menarik lainnya. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.